Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum ke teks pidato, mohon bantuannya agar channel ini lebih luas lagi manfaatnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga segera urusan Anda dimudahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang berbahagia. Tantangan yang kita hadapi sangat berat, sangat sulit, tidak mudah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kita tahu 107 negara terdampak krisis, dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini, surplusnya sekitar 364 triliun. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergejolak. Di satu sisi kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain agenda-agenda besar bangsa harus tetap kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya tekankan reforma agrarian, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabilitas. Tentang disabel, kita juga baru saja menjadi tuan rumah
Asian Para Games di Solo, dan alhamdulillah kita menjadi juara umum. Yang keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan 2 dekakon dan 9 unicorn harus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 19 juta UMKM telah masuk ke dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu eling lan waspodo. Harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah. Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.